Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dr. Haryo Bagus Wirawan. Everything is a beginning to find our thing. Di pembahasan kali ini saya lupa satu hal, bener udah jalan berminggu-minggu saya baru lupa. Ternyata bab 4 itu kelewat ya. Kalau di buku IMGS bab 1 udah, bab 2 udah tentang shock, bab 3 udah, bab 5 udah, bab 6 udah, bab 7 udah, bab 4 kelupaan. Ya. Bab 4 ini adalah tentang cedera kepala ya. Jadi ini memang nggak bisa dianggap serius. Gimana? Nggak bisa dianggap main-main, harus serius. Nah, ya. Karena ini cedera kepala. Saya nggak gitu apal bahasannya. Apal sih cuman agak panjang jadi harus ada yang dibaca ya. Ini ada di chapter 4 buku IMGS International Medical Guide for Ships. Jadi kalau Anda mau mempelajari bab 4 ini juga saya harap Anda memiliki bukunya ya. Bukunya itu bisa di-download pada deskripsi yang ada di video saya yang pertama. Ya, nah, nanti ada ditulis di bawah situ. Oke. Head injury, cedera kepala. Jadi yang harus Anda perhatikan ini simpel dikasih tahu nih sama dia. Injury or trauma to the head can damage the skull and the brain. Ya. Jadi lapisan otaknya, tengkoraknya, otaknya itu sendiri. Ya, jadi ada 3 yang harus diperhatiin. Scalp. Nih tulisannya scalp, SCALP, skull and brain. Kebanyakan kenapa bisa terjadi cedera kepala? Karena tengkoraknya itu atau skullnya ini rigid box, ya kotak yang kaku. Sementara yang namanya otak itu float atau mengambang seperti kacang dalam kulit. Percis tuh kletek. Jadi kalau ada benturan, ya kalau kacang kan keras, mau dikletek-kletekin nggak akan cedera dia. Tapi kalau otak ini nggak ada keras-kerasnya. Bagian yang keras daripada otak ya, bagian luar otaknya itu, yang namanya tulang kepala ini, tengkorak, itu yang paling keras. Dan memang diciptakan Tuhan, kepala ini keras. Karena untuk melindungi otaknya. Sekali lagi, bukan otaknya yang keras, tapi tulang kepalanya yang keras. Ada beberapa catatan di sini yang harus Anda ketahui. Yang pertama adalah pada luka di tulang tengkorak itu bisa menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah yang ada di sekitarnya. Ya. Bisa jadi itu adalah pembuluh darah yang mensuplai lapisan otaknya itu atau meningennya. Terus dia karena dia pecah ya, dia menyebabkan perdarahan, ada yang namanya extradural hemorrhage. Extradural hemorrhage, extra itu di luar, dural itu ya dura, lapisan otak itu. Ya. Jadi sebelum saya ngomong lebih jauh dijelasin di sini nih. Otak itu dikelilingi dan dilindungi oleh 3 lapis meningen. Ya, ada yang namanya dura, arachnoid, dan piameter. Durameter, arachnoid, dan piameter. Durameter, arachnoid, piameter. Satu lagi namanya subarachnoid fluid, cairan subarachnoid. Ini nggak usah dipikirkan. Yang jelas ada yang melapisi otak itu namanya meningen, ya. Meningen itu ada 3 lapis utamanya, ada durameter, arachnoid, dan piameter. Peradangan pada meningen namanya meningitis. Mungkin Anda pernah dengar nama meningitis tapi nggak tahu bagiannya ada di mana ya. Itu ada di luar otak situ.
Pukulan atau trauma tumpul pada tulang tengkorak itu menyebabkan kerusakan ya pada pembuluh darah, vena. Juga dia sifatnya gini nih, dia dipukul di sini, rusaknya di sebelah sini. Tap, teng. Nah, ini otak ya. Ini otak. Kita pukul. Nah, otaknya ke sini, tek. Gitu loh. Ya, pukulnya dari sini, tem. Otaknya kan gini, teng. Kan dibilangin, tadi dia seperti shell in the nut. Shell in the nut. Kebalik, nut in the shell. Ya, kacang pada kulitnya, kotak. Ya, ingat ya, itu tadi. Menyebabkan terjadinya subdural. Jadi ini disebabkan, ini menceritakan bagaimana kejadian yang namanya perdarahan ekstradural, bagaimana caranya menyebabkan kejadian subdural, perdarahan subdural. Ya ini dari ininya aja, dari lokasi perdarahan yang berbeda ya. Sekali lagi, ekstradural dan subdural nggak gitu penting, saya akan lewatkan saja. Nah, ini ada salah satu catatan yang penting, bahwa di dalam dunia medis ada yang namanya tekanan intrakranial. Intra itu adalah di dalam, kranial itu adalah tengkorak nih. Ya, jadi kalau tadi ngomong kranial, kranii itu dari bahasa Latin, bahasa medis. Kalau bahasa Inggrisnya ya skull, orang bacanya, tulisannya skull. Kalau bahasa Indonesianya tengkorak, ya. Nah, ada yang namanya tekanan intrakranial di dalam tulang tengkorak itu. Ini dibilang begini, pada tekanan intrakranial itu menjadi sangat tinggi, ya. Aliran darah ke otak itu bener dibatasi ya, bukan dihentikan ya, dibatasi. Ya. Sebagai respon daripada, nah ini. Jadi yang terjadi adalah tekanan darahnya meningkat, raising the blood pressure. Ya. Slowing the pulse. Kenapa dia raising the blood pressure? Karena terjadi efek timbal balik. Si badan dia mau melambatkan darahnya. Nah, si jantung mikir nih, darah kenapa lambat sampai sana? Ditekan lagi. Pressure. Ya. Dan slowing pulse. Jadi HR-nya atau denyut nadinya, heart rate ya, HR tuh heart rate. Denyut nadi turun. Jadi terbalik dengan perdarahan. Kalau ada kasus perdarahan, misalnya ini, berdarah, heart rate-nya meningkat, ya, heart rate-nya meningkat, tensinya yang turun, tensi diturunin, karena supaya tekanan yang keluar ini nggak terlalu banyak, tapi pompanya dinaikin, karena mikir ini yang keluar banyak, tapi yang lain juga mesti dapat kan. Dinaikin pompanya. Ya, tekanan intrakranial itu tensinya naik, heart rate-nya turun. Pada perdarahan tensinya turun, heart rate-nya naik. Ya, oke. Saya sudah bilang bahwa saya tidak akan membahas semuanya apa yang ada di buku ini, karena untuk lengkapnya mungkin Anda bisa ngambil di KLAT ya, di instansi pelayaran terdekat atau di kota Anda. Saya mau membahas satu lagi hal yang paling penting adalah apa yang harus dilakukan pada saat kamu mendapatkan korban dengan cedera kepala. Yang harus dilakukan adalah di sini tertulis pada halaman 29. Halaman 29 dia bilang 29. Oh, betul, halaman 29 di chapter 4. Ya, jadi kalau yang namanya cedera kepala itu bisa dianggap cedera kepala kalau dia itu jatuh dari ketinggian di atas 4 meter. Ini ada nih ukurannya nih, 4 meter. Makanya jadi nakoda atau jadi chief officer di atas kapal mesti tahu. Ini di sini tingginya berapa, ini anak tangga ada berapa, ininya berapa, dan lain sebagainya. Mesti tahu. Jadi kalau dikasih tahu dia jatuh dari mana? Dari sini. Anda bisa ngitung berapa meter dia ke bawah gitu loh.
Nah, lalu di sini dikatakan sebagai brain injury atau cedera otak itu kalau satu, dia jatuhnya kepala duluan ketinggian lebih dari 1 meter. Jadi kalau saya berdiri nih, saya berdiri di sini, saya berdiri di sini, terus jatuh, itu sudah cedera otak belum? Sudah. Karena kan kepala saya di atas ini. Ini tinggi 80 cm, saya tinggi 180. 80 tambah 180, 260. Udah di atas 1 meter, jatuh kepala duluan. Walaupun setinggi ini. Loh, setinggi saya, nggak usah manjat. Setinggi saya tinggi 180. Kepleset jatuh kena kepala duluan. Itu bisa terjadi cedera otak juga. Karena badan saya udah lebih dari 1 meter. Nah, cedera otak itu bila itu tadi pertama jatuhnya lebih dari 1 meter, yang kedua jatuh lebih dari 4 anak tangga, ditulis di sini. Ya, jadi kalau kalian nggak baca susah, mau ngertinya susah. Padahal sini sebenarnya ditulis detail, agak-agak implisit memang, ya kadang-kadang ditulis secara implisit, agak-agak nyaru gitu loh. Tapi ya kalau Anda ini orang ini memang harus yang hobi baca sih saya akuin. Gitu loh. Kadang-kadang saya juga baru nemu ada ilmu, bukan ilmu baru, ada kayak gini ya gitu. Oke, berikutnya, nah ini. Jadi apa saja yang harus Anda lakukan ketika Anda menerima pasien dengan keadaan atau dengan status cedera kepala? Yang pertama, dia dibaringkan dulu. Lihat. Bukan lihat sih sebenarnya. Yang pertama cek pasien, bukan dibaringkan, cek pasien. Ya, ada yang tanya tadi, "Dok, ini mau di recovery pasien, mau di recovery position, tapi tulang belakangnya bermasalah." Ya nggak bisa. Harus ditaruh di stretcher. Kalau kayak begitu mah nggak usah dirawat di kapal. Jangan so-soan. Rujuk. Nggak main-main. Ya, rujuk. Ya udah, cedera tulang belakang kok, mau gimana? Naruhnya aja di stretcher. Setengah mati loh. Itu memang orang kayak gitu nggak butuh BAB, nggak butuh buang air kecil. Butuh kan? Susah loh ngurus orang begitu. Ya. Jadi kalau udah kena tulang belakang, rujuk. Udah, kalau hanya cedera kepala saja di recovery position, terus lagi dicek, dilihat apakah ada luka-luka atau patah tulang yang lainnya. Biasanya dicek pada lengan, pada dada, dilihat. Ya. Itu biasanya orang sih nggak langsung pingsan tuh, masih sadar gitu loh. Jadi agak ditekan sedikit aja. Ya, oke. Lalu dilihat juga di daerah kepalanya ada yang pecah apa enggak. Terus dicek status imunisasinya dia untuk tetanus, lengkap apa enggak. Nah ini juga berperan penting dokter-dokter yang memeriksa pelaut ya. Kadang-kadang suka terlewat atau mungkin sekarang udah enggak lah. Kalau dulu zaman kalau saya sering meriksa, saya suka kelewat, saya yang suka kelewat. Ya. Jadi kadang-kadang sepele tapi berguna gitu loh. Ditanya, "Pak, dulu status imunisasi gimana? Lengkap nggak?" "Oh, lengkap, Dok." Gitu loh. Ya, asal dia bilang lengkap aja udah. Pernah di ini nggak? Pernah ini nggak? Pernah ini nggak? Itu. Ya. Nah, kalau tetanus itu kayaknya nggak ada di imunisasi wajib sih ya. Tapi itu mungkin nggak tahu itu kebijakan perusahaan atau gimana, sebelum berangkat harus ada imunisasi tetanus. Ya ada juga karena dia mau ke luar negeri, ada beberapa negara yang punya daerah endemi misal terhadap meningitis dan lain sebagainya. Kayak umroh itu kan mesti kalau bisa vaksin meningitis, vaksin aja. Ya. Nah ini ada yang membingungkan perkataan begini nih. Ini bahasa Inggrisnya gini. Kalau saya sih ngartiinnya agak pusing ya. If the Glasgow Coma Scale score is less than 13 when measured at 30 minutes after the injury. So, jadi maksudnya begini. Oke, ntar lu
Glasgow Coma Scale saya udah bilang ya berkali. Mohon maaf untuk di channel saya belum bisa menyuguhkan itu. Silakan Anda kalau mau mempelajari bagaimana caranya melakukan pemeriksaan Glasgow Coma Scale, itu bisa dicari di kanal YouTube yang lain dengan ketik aja keywordnya pemeriksaan Glasgow Coma Scale ya. Kalau sudah bisa itu berarti sudah bisa memahami ini. Dia bilang seperti ini. Kalau saja setelah kejadian bukan setelah kejadian ya. Pada saat setelah kejadian itu kan pemeriksaan GCS diulang. Nah, ini setelah 30 menit GCS-nya masih di bawah 13, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, cari konsultasi medis untuk dievakuasi. Yang kedua, jangan berikan apa-apa lewat mulut. Dan yang ketiga, jangan berikan morfin. Kecuali memang dia ada bagian yang nyeri sekali sehingga harus masuk morfin, silakan. Tapi morfin tidak boleh diberikan pada orang yang seperti ini lagi dihitung GCS-nya. Kenapa? Karena morfin dapat mengubah kesadaran, dapat menurunkan kesadaran. Dari yang tadinya 13 bisa menjadi turun drastis ke 9, 8, 7 atau lebih banyak lagi, lebih terus sampai sampai game ya, karena morfin ada dosisnya. Oke. Lalu satu lagi, carilah medical advice, konsultasi medis dan kemungkinan untuk dievakuasi walaupun GCS-nya itu 13 atau lebih. Nah, keadaan seperti ini terdapat pada pasien yang titik 2, 1. Pasiennya umurnya lebih dari 65 tahun. Yang kedua, dia waktu jatuh lebih dari 1 meter. Atau lebih dari 4 anak tangga dengan posisi kepala duluan. Oke. Lalu, if the Glasgow Coma Scale, pada saat Glasgow Coma Scale, pada saat skor GCS-nya itu adalah 13 atau lebih, ya, yang dihitung 30 menit setelah injury dan tidak ada injury lainnya, ya. Oke, untuk orang yang seperti ini, silakan saja langsung ditaruh di tempat tidur, longgarkan pakaiannya, diganti pakaiannya. Jangan kasih apa-apa dulu lewat mulut karena mau kita observasi lagi apakah dia harus ada kemungkinan dioperasi, kecuali air boleh sedikit-sedikit ya. Air boleh. Reassess the patient frequently, diulang lagi, dihitung lagi pasiennya, skor GCS-nya dihitung lagi. Apakah masih tetap dia 13, 14, 15, kan GCS paling tinggi 15. Kalau dia turun 1 aja ternyata 12, apalagi 11 atau 10, Anda harus konsul lagi dan ini kemungkinan harus dievakuasi. Nggak tahu penyebabnya, silakan diserahkan saja pada rumah sakit. Nah, udah gitu di sini dia bilang gini, carilah medical advice, konsultasi medis dan evakuasi ketika ada salah satu gejala di bawah ini pada orang yang tadi. Orang tadi itu orang yang aman, yang tadi beberapa menit yang lalu tadi. Ya. Nah, apakah orang yang cedera kepala dihitung GCS-nya aman, ditaruh di tempat tidur, apakah masih tetap aman? Belum tentu. Ya, dilihat 2 jam setelah dia dinyatakan aman. Apakah GCS-nya ada kurang dari 15? Apakah dia ada muntah lebih dari 1 kali kejadian? Ada kejang apa tidak? Terjadi amnesia apa tidak? GCS kurang dari 15, muntah, kejang, amnesia. 4 itu. Ya. Jadi pada saat kejadian, terus 30 menit setelah itu GCS-nya lebih dari 13, aman, taruh di tempat tidur. Apakah aman? Belum tentu, cek 2 jam lagi.
Dilihat GCS-nya kurang dari 15 apa enggak, dilihat ada muntah apa enggak, dilihat ada kejang apa enggak, dilihat ada amnesia apa enggak. Ingat tuh. Ini pembahasan ini agak panjang dan agak padat. Ya, padat. Jadi tolong jangan di skip-skip supaya bisa ngertinya lebih bagus lagi. Ya. Setelah tidak ada semua, dia bilang begini, ketika GCS score itu 15 maksimum 2 jam setelah injury dan tidak ada tanda-tanda di atas, lalu apa yang dilakukan? Taruh pasien itu di tempat tidur, ya, harus ditemani, have an attendant, harus ditemani, tidak boleh ditinggal sendiri. Ini kelihatannya absurd tapi penting. Ya gituan aja diurus, suka-suka kita lah, suka-suka si kapten dengan Koda. Mau nyuruh dia tidur sama siapa, mau suruh sendiri kek, mau suruh rame-rame, nggak begitu. Biasakanlah untuk memanusiakan manusia. Jadi maksudnya saya itu tidak ada menyinggung ke siapa-siapa, tapi maksud saya adalah dalam hal medis ini tolong jangan dianggap bahwa nyawa adalah hal yang sepele. Pada pasien seperti ini, taruh saja dia di tempat tidur, lalu dia ditemenin, terus lihat apakah ada tanda-tanda yang terjadi pada pasien seperti itu tadi kan, muntah, kejang, dan lain sebagainya. Nah, yang satu lagi, have the attendant. Segeralah si penunggu tadi ini melaporkan dengan segera dan mencari atau melakukan konsultasi medis ketika yang jaga pasien ini menemukan salah satu tanda-tanda pada pasien sebagai berikut. 1, pasien nggak bisa dibangunin, can be woken. Yang kedua, nyeri kepala yang hebat. Yang ketiga, dia mengalami kebingungan, confused. Yang keempat, tidak stabil untuk berdiri. Yang kelima, adanya kejang. Yang keenam, inkontinent. Jadi feses atau urinnya itu tidak keluar dengan sempurna, selalu terpotong-potong. Dan yang terakhir adalah memiliki kelemahan atau numbness. Numbness itu rasa yang baal pada bagian mana saja pada tubuh. Jadi yang pertama dia nggak bisa dibangunin. Lalu yang kedua memiliki nyeri kepala yang parah. Yang ketiga dia ada kejang-kejang. Lalu yang keempat itu dia tidak stabil untuk berdiri. Ya kan? Yang kelima dia bingung, confused. Yang keenam dia urin ataupun fesesnya tidak lancar. Lalu yang ketujuh adalah adanya bagian yang baal pada adanya rasa baal pada bagian tubuh yang mana saja. Itu harus segera dilaporkan, jangan dianggap sepele. Oke, sekiranya sampai sini dulu. Karena tadi saya udah bilang adanya severe headache ya, nyeri kepala yang hebat. Nah, ini juga ada pembahasan di sini, tapi ini nanti nyambung ke chapter 13 tentang paralysis, strange behavior, unconsciousness. Ya. Kalau di sini sih untuk meredakan nyeri kepala tadi yang hebat pakai acetyl salicylic acid. Nah, di sini kita nggak ada ngomong obat-obatannya dari tadi karena memang ini hanyalah bagaimana caranya Anda men-treatment orang yang mengalami cedera. Ada yang tanya kemarin tuh, Dok, untuk orang kayak begini bisa sembuh apa enggak ya? Itu yang nanya kelas saya, Taruna. Dan saya bilang, bukannya saya ngeles ya, tapi begini. Anda semua yang mempelajari medis dari buku IMGS ini, ya, itu harus tahu bahwa buku IMGS ini ditujukan bagi para pelaut. Yang namanya pelaut melakukan pertolongan medis itu tujuannya bukanlah untuk mencari apakah dia bisa sembuh apa tidak. Bukan. Yang pertama kali menjadi tujuannya adalah apakah dia bisa memberikan pertolongan pertama apa enggak. Itu dulu yang dipelajari, itu dulu yang dikuasai. Bukan sembuh apa tidak. Kalau sembuh apa tidak, ya bagiannya nakes lah udah. Tenaga medis profesional. Yang penting tolong aja dulu. Bahasa kasarnya, jangan sampai dia mati di tangan kita. Itu loh. Kalau mati pas dirujuk atau rumah sakit, operasi itu udah lain masalah.
Tapi bukan artinya kita jadi apa ya, terobsesi supaya jadi dewa gitu, supaya jangan mati, ya enggak juga. Tapi maksud saya ya paling enggak setiap kejadian medis di atas kapal Anda bisa melakukan pertolongan pertama. Dasarnya apa? Buku ini. Apa cuma satu ini? Enggak, nanti ada dari Coast Guard ada. Tapi saya belum bahas. Itu namanya bukunya itu namanya The Ship Medicine Chest and Medical Aid at Sea. Itu bagus juga ya. Cuman memang ada sedikit pembahasannya karena SDM-nya ya, sumber daya manusianya di Amerika dengan di belahan dunia lainnya, seperti contohnya misalnya kayak kayak negara kita lah di Indonesia. Itu standar kehidupannya udah agak berbeda. Ya, kesadaran akan kesehatan di sana udah lebih tinggi daripada di negara kita. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bruce Wold semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi. Nggak ada gimmick, bos.